Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bos Ahmad. Saya ingin menelusuri makam yang ada di Dukuh Melaten, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kaliwungu ya. Di mana makam tersebut ada di area kampung saya sendiri. Juga di makam tersebut ada makam kedua orang tua saya. Oke, ayo kita lanjut. Assalamualaikum. Makam di Dukuh Melaten ini berdekatan dengan rel kereta api ya. Di sana itu ada rel kereta api ya, di sana itu. Habis hujan jalannya becek. Di sini juga ada makam dari orang tua teman-teman saya. Itu karena teman-teman saya itu sudah nggak ada di sini ya, rumahnya sudah dijual, jadi makam tersebut nggak terawat ya, karena teman saya itu jauh di luar kota ya, jadi jarang sini. Kalau nggak salah ini di sini nih, di sini atau di sini ya, itu namanya Mbah Sahir ya, Mbah Sahir. Nah, di sini itu saya penasaran teman-teman. Itu saya mendapat informasi bahwa ternyata tanpa saya sadari, bahkan tanpa saya sadari, bahkan warga di sini pun itu nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu bahwa rupanya di sini itu ada peninggalan makam kuno, makam era Majapahitan ya. Maka saya penasaran, kok di makam Dukuh Melaten ini ada titik-titik ataupun makam bersejarah gitu. Saya penasaran ini, makanya ini saya ingin mencari apa yang bisa saya dapat dari benda-benda tersebut, apakah ada atau tidak. Coba sini. Nah, perlu saya sampaikan di sini ya, saya ingin bercerita. Dahulu ketika saya masih kecil ya, ketika saya masih kecil, waktu itu kelas SD, saya masih duduk di bangku SD kelas 4 ya. Saya sudah, mental saya sudah teruji. Jadi setiap saya itu mau sholat ke masjid, saya mau pergi ngaji di rumahnya Mbah Aisyah waktu itu ya. Mbah Aisyah itu adalah guru ngaji saya. Nah, saya selalu jalannya itu lewat makam ini teman-teman. Itu saya dibilang sama teman-teman, wah kamu kok berani sekali. Memang saya saya itu memang pemberani sejak dari kecil teman-teman. Dan ini saya bercerita ya, dulu ketika saya mau ngaji lewat kuburan ini, saya pernah melihat suatu penampakan, dan penampakan tersebut membuat aku terheran-heran waktu itu. Tapi jujur saya tidak takut. Penampakannya adalah seperti hewan ya, hewan itu
hewan seperti domba, seperti domba atau kambing, tetapi kepalanya manusia, dan manusia itu berkepala perempuan itu di sini teman-teman. Nah, itu di sini, di sekitar sini. Itu ada kereta ya. Karena ini makam ini berdekatan dengan kereta kereta api, jadi wajar kalau ada suara kereta. Nah itu di sini teman-teman. Nah di sini. Tapi saya nggak takut tuh. Ya entah percaya ataupun tidak itu terserah Anda, tetapi yang saya lihat memang nyata dan itu real, karena itu pengalaman saya dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Oke, kita lanjut di sini. Kemudian yang di sini, di area sini dulu pernah juga ada pohon ini ya, pohon jambu mete atau jambu monyet ya. Dulu ketika ditebang itu ada sosok orang itu, dia menantang orang yang menebang pohon tersebut, itu menantang bahwa itu nggak terjadi apa-apa gitu, katanya seperti itu. Dan maaf saya tidak bisa menyebutkan inisial nama bapak tersebut, karena itu juga nanti menyinggung perasaan keluarganya atau apa. Saya juga mohon maaf, jadi saya tidak berani mengatakan siapa inisial bapak tersebut. Tetapi bapak tersebut sudah lama meninggal, dan ini ceritanya seperti ini. Kalau bukan saya yang menebang, itu mungkin terjadi apa-apa, tetapi karena saya yang menebang, segala makhluk halus semuanya pada hancur karena saya. Itu kesombongannya orang tua tersebut. Dan kemudian setelah ditebang pohon jambu monyet tersebut ya, jambu mete itu, dan seketika itu langsung itu bapak itu entah itu sebabnya apa, tiba-tiba bapak tersebut ini mulutnya itu perot seperti ini ya, seperti ditampar gitu loh, terus itu nggak bisa jalan gitu. Nah alhamdulillah setelah didatangkan tokoh seseorang spiritual yang mengobati, itu katanya itu karena dia menantang dari sosok penghuni pohon jambu mete atau pohon jambu monyet tersebut. Nah kemudian baru bapak itu sadar, oh ternyata memang sosok dan makhluk dunia astral itu memang ada seperti itu. Ya sudah, itu berlalu. Oke, kita lanjut ke sini. Dulu makam ini sangat gelap sekali ya teman-teman, sangat gelap. Tetapi karena swadaya masyarakat, jadi di tengah-tengah ini ada lampu. Seperti Anda lihat, itu lampu ya, 2 ya, supaya untuk menerangi area makam tersebut. Oke, ini. Nah, di mana ya dulu ya? Oh, di sini kalau nggak. Nah, di sini teman-teman, di tempat saya berdiri ini, dulunya itu terdapat pohon beringin tua yang sangat besar sekali. Dulu ketika saya masih kecil, itu pohon tersebut sangat besar, dan di bawahnya itu begitu teduh sekali. Terus kemudian karena saking tuanya dari pohon tersebut,
maka itu terbakar dengan sendirinya karena ada orang lewat itu merokok, terus puntungan dari rokok tersebut jatuh di akar-akar pohon yang sudah kering itu, akhirnya terbakar dan terbakar sampai habis dan roboh dengan sendirinya. Itu fenomena musnahnya pohon beringin di makam Dukuh Mlaten ini. Oke, kita ke sini. Sebenarnya makam ini kalau dibilang angker ya angker, kalau dibilang enggak ya enggak lah. Tetapi banyak juga dulu yang sering melihat penampakan-penampakan yang di luar nalar ya dulu. Tapi kalau sekarang ini semenjak pohon beringin itu sudah tumbang karena terbakar, itu sudah tidak ada lagi berita-berita tentang penampakan atau fenomena-fenomena ganjil. Dan kemudian apalagi sekarang sudah rame ya, di lingkungan makam ini sudah rame rumah-rumah. Jadi ya mungkin ini Yoni keangkerannya itu sudah hilang bersama dengan keramaian tersebut, teman-teman. Oke, jadi ini teman-teman, ini adalah makam ibu saya ya, sudah meninggal. Ini makam ibu saya ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini coba nih, ini ya ibu saya ya. Ini timbul resmi ya, itu ibu saya, Binti Marto Pawiro, usia 64 tahun ya, wafat bulan 4 tanggal 4 bulan 12 2019 ya teman-teman. Ini ibu saya ya. Terus kemudian ini juga ini makam dari bapak saya. Ini bapak saya, namanya Bapak Kasirun. Ini makam dari bapak saya ya. Kemudian ada juga teman saya, ini teman-teman sini. Ini bisa dilihat, ini teman saya. Ini teman saya, teman satu kampung, juga teman sekolah ya pada saat di SMA dulu. Itu namanya Waskito Pambudi. Ini teman baik saya ini, teman-teman. Oke, kita ke sini. Ini juga, ini makam dari kakak saya, kakak perempuan saya, namanya Ibu Ngatmi ya. Ini bisa ini. Nah, ini namanya Ibu Ngatmi. Ibu Ngatmi ini kakak saya, teman-teman. Kemudian ini juga ada mbah saya juga, mbah dari Ibu Wasiah juga ya, Ibu Wasiah juga ya, dari kakak ipar saya ya, dari kakak ipar saya tapi. Lah, ini adalah makam dari Ketua Pok Darwis.
wilayah Dukuh Melaten, Sumberjo, Kaliwungu ya. Ini namanya Bapak Kasmadi. Bisa dilihat ya, Bapak Kasmadi ya. Lahir 05 bulan 1 tahun 1955, wafat tanggal 14 bulan 2 tahun 2022. Jadi baru saja meninggal teman-teman. Dan sampai sekarang belum ada 40 hari. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Ta'ala ya teman-teman ya. Oke, saya kembali ke orang tua saya dulu ya. Nah, di sini dulu itu ditemukan oleh kakak saya ya. Oleh kakak saya itu tanpa sengaja ya, tanpa disadari ya. Itu di sebelah sini itu kan ada hewan bekicot ya. Hewan bekicot itu menempel di sini. Hewan bekicot itu banyak sekali menempel di sini, di sebelah dinding ini. Nah, kemudian bekicot itu ini maka mau dibersihkan ceritanya sama kakak saya. Dicabut satu persatu ya, cabut satu persatu. Dan ajaibnya ini bekas dari bekicot itu tadi itu membentuk suatu tulisan. Dan tulisan itu tulisan Arab gitu teman-teman. Jadi tulisan Arab itu, dan kebetulan itu tulisan itu adalah nama dari bapak saya sendiri, Kasirun, seperti itu. Ini benar-benar suatu fenomena yang sangat luar biasa. Dan itu penuh dengan misteri, entah bagaimana saya juga kurang tahu. Hanya Tuhan yang tahu ya. Itu sedikit cerita saja. Kemudian kembali ke makam ibu saya ya teman-teman ya. Ini makam ibu saya ya teman-teman. Beliau adalah ibu saya yang sangat kuat, sangat tegar, sangat pemberani dalam mengaruhi suatu bahtera kehidupan, baik di keluarga, baik di lingkungan masyarakat. Bahkan ketika ibu saya mengalami suatu goncangan-goncangan problematika di dalam rumah tangga, ibu saya selalu tegar teman-teman. Dan ibu saya selalu menyayangi anak-anaknya, termasuk saya. Ini adalah ini adalah makam ibu saya. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini dulu. Mungkin di video yang akan datang saya akan menampilkan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua untuk Anda. Semoga Anda yang menonton video ini selalu diberi ketabahan, selalu diberi keimanan, selalu dilancarkan rezekinya, selalu diberi semangat yang tinggi, dan juga ketakwaan yang kuat. Sampai di sini. Oke.